Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan melanjutkan untuk yang ke part 2 nya, yaitu pembangunan jalan tol Bogor Ring Road seksi 2B. Ya, kalau rekan-rekan belum melihat untuk sesi part 1 nya, bisa dicari di video di video RTS ya, rangkuman teknik sipil. Terus kemudian ini adalah kita pekerjaan kolom selanjutnya di part 2 ini, karena memang kemarin slide-nya banyak, saya bagi menjadi dua part. Next. Ya, ini adalah pekerjaan kolom, dimana kolom ini memang sudah juga mempunyai metodenya. Jadi dalam arti dia backcastingnya pun juga sudah menggunakan backcasting yang memang siap instalasi, jadi tidak menggunakan yang manual ya. Jadi ini juga sangat merupakan metode yang untuk memudahkan juga. Ya, ini adalah flowchart-nya, dimana dari start pembersihan kolom, install formwork atau backcasting, pengecoran kolom, bongkar formwork, karing itu adalah ini perawatan pada beton. Ya, jadi mereka ini kurang lebih kalau potongan dari yang atasnya ya. Jadi ada konektornya, corner platnya di sini, tirut pengikat jati itu. Top view-nya seperti ini ya. Ini instalasinya dia menggunakan alat berat, karena emang juga ini berat. Kalau manual pasti tidak akan sanggup gitu. Terus ini juga pengecorannya seperti itu ya. Kita next saja ya. Ini adalah selanjutnya adalah pekerjaan pier head ya. Kita next. Nah, ini adalah pekerjaan pier head. Jadi rekan-rekan yang mungkin belum tahu pier head yang mana, yaitu yang menopang nanti girder. Jadi di atasnya pada kolom atau pier ya, pier head, kepala kolom lah seperti itu. Ini adalah flowchart-nya juga dari instalasi, terus install dudukan shoring, install shoring dan bottom formwork, terus kemudian install pier head, rebar, install stem formwork, geometric control, terus kemudian ada pengecoran beton pier head, stressing pier head ya. Jadi memang pier headnya ini dia pakai kabel tendon ya, jadi dia di stressing juga, ada press stress ya, tidak manual rekan-rekan ya. Bongkar formwork dan shoring ya. Jadi seperti ini yang langkah pertama, install dudukan shoringnya, kedua, ini ketiga. Nah, seperti ini. Dan tadi sampainya nih jadinya seperti ini. Jadi ternyata ada stressingnya juga di sana. Saya next. Nah, pekerjaan pier headnya nih kalau tadi secara ilustrasinya. Nah, sekarang ini secara nyatanya seperti ini ya rekan-rekan ya. Ya, seperti ini. Ini besar rentangannya ya. Ya, nomor 3 pemasangan beam form, keempat, kelima, terus ke-6. Nah, bongkar backcasting pier headnya, ada stressingnya. Oke, saya next. Pekerjaan ram in situ. Dari yang kemarin ya, ada on ram sama off ram. Nah, ini seperti ini rekan-rekan ya. Jadi dia dicor di tempat. Untuk pekerjaannya ini gambarnya ya seperti ini kalau lihat dari potongannya. Instalasi dudukan shoring dilanjutkan dengan shoring yang untuk backcasting outer. Pemasangan rebar in situ ram dilanjutkan dengan backcasting inner. Pengecoran in situ ram, terus kemudian bongkar backcasting in situ ram dan set shoring. Jadi dia dicor di tempat. Ini ada flowchart-nya juga ya. Ramnya itu jadi dia mungkin di sini area mau turun gitu ya. Saya next. Pekerjaan precast segmental box girder ya, jadi ini kita sudah sampai untuk di box girdernya, karena tadi kolom atau piernya sudah, terus pier head sudah, sekarang kita mengacu untuk yang ke box girder. Bagaimana? Nah, seperti ini rekan-rekan kalau secara segmentalnya box girder ya. Dari pertama perakitan tulangan dan pemasangan tendon, pemeriksaan tulangan oleh konsultan Mencon ya, jadi ada pemeriksaannya juga rekan-rekan. Setting tulangan ke dalam cetakan. Nah, ini pemeriksaan akhir sebelum pengecoran oleh konsultan Mencon. Terus kemudian pengecoran data as cost
Nah terus kalau memang ini bisa disesuaikan dengan data geometri kontrol, setting cetakan dan precast setting tulangan. Ya misal tidak ini ya, buka cetakan penyetokan produk. Produksi segmental menggunakan metode short line di mana segmen dicetak secara terpisah atau segmen per segmen. Sistem mat khas adalah segmen N-1 digunakan sebagai cetakan segmen ke N. Sistem mat khas bertujuan agar segmen yang diproduksi dapat dipasang secara tepat dan presisi. Oke, nah kayak gini maksudnya ya kan ya. Jadi arah produksi, jadi dia memproduknya satu-satu. Kalaupun pada saat ini misalnya nomor S7 tidak sama, otomatis nanti tidak akan bisa terpasang. Jadi memang koneksinya harus presisi ya. Jadi ini juga perlu ketelitian yang sangat luar biasa. Jadi tidak asal-asal masang sama, tidak. Jadi memang beda. Dan arah produksinya juga harus jelas dari S1 sampai ke S16 ya. Jalan yang mempunyai alignment horizontal dan vertikal desain. Sementara cetakan untuk produksi di setting tetap ya. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Jadi jalan itu kan pasti ada berbelok, ada yang miring, ada dan lain sebagainya. Sedangkan produksinya itu tetap. Jadi memang dibutuhkan geometri kontrol selama proses produksi. Penyesuaiannya, area S misal S5 ini ya agak sedikit miring sampai S10 dan lain sebagainya. Jadi nanti harus memang koordinasinya harus bagus sekali rekan-rekan, tidak bisa sembarangan di sini. Oke ya, ini ya saya kira juga cukup jelas ya. Jadi dia pasang per segmen satu-satu, tidak langsung. Jadi ini produksi dimulai dari segmen 1 kemudian ditentukan segmen 2 sampai ke 16 dalam span itu bentangannya sini ya. Ini yang per headnya dari per head cast in situ ke N ya, ini jadi dicari tempat. Oke ya, yang maksudnya yang khusus untuk yang di per headnya. Next, nah seperti ini rekan geometri kontrol. Jadi beberapa yang perlu dikontrol di sini ada XC, YC sama ZC sumbunya ya. Data awal adalah koordinat global center line segmen ya. Tadi CL-nya itu memang untuk data awalnya sesuai alignment rencana dari konsultan perencana. Dari data awal yang kemudian dibuat span layout koordinat, yaitu 3 titik yang berada di join antara segmen. Nah, jadi yang dicek ini 3 ini. Nanti bentuknya miring atau dan sebagainya, nanti harus ada yang ngecek gitu ya. Nah, next, kontrol geometri kontrolnya seperti ini ya, horizontal kurvanya, vertikal kurvanya. Jadi memang setiap segmen itu pasti harus dikontrol dengan sangat-sangat teliti rekan-rekan. Tidak bisa ibaratnya seperti ini, karena memang derajatnya nanti juga beda-beda. Nah, seperti ini kan tadi di segmen ini N ke segmen 1 dari derajatnya 5 derajat. Harus beda, ini secara horizontal. Kalau secara vertikal seperti ini ya, beda. Jadi memang harus diteliti dan harus memang pas. Kalau nggak pas, pasti akan mengalami kerugian, karena memang kalau sudah tercetak sudah jadi, kalau tidak pas, tidak presisi ya otomatis dibuang, tidak akan digunakan karena memang tidak presisi gitu. Next ya, lebih cepat juga. Ini besar sekali ya. Kalau saya lihat memang ini setiap ini jadi beda-beda rekan-rekan ya pastinya. Ini produksinya ya, setting produk sebagai matcast luar biasa ini. Pabrikasi tulangan, nah tulangannya, potongan tulangan, terus perakitan tulangan menggunakan jig rakit. Nah dia ada juga metodenya sendiri, luar biasa kan ya. Next, nah ini rakit ditempatkan ke troli kemudian untuk dipindah ke jalur produksi. Jadi memang setelah perakitan tulangannya selesai nanti ditaruh di sini kan, diangkat taruh sini. Nanti ini jalan sampai nanti untuk persiapan untuk taruh casting dan dicor gitu. Next, nah seperti ini ya pabriknya ya, luar biasa ya. Kapasitas 2 kali 10 ton.
luar biasa ini ya. Kita next lagi. Nah seperti ini untuk pasangan prestress ya, kabel tendonnya. Setting tulangan ke dalam cetakan ya, jadi sudah di selongsongnya itu sudah dimasukkan dulu juga itu ya. Next. Nah setting ducting dan control point. Nah ya, jadi memang antara selimut beton dan sebagainya itu juga harus presisi kan. Oke, next. Setting inner mold ke dalam cetakan. Nah ini ibaratnya kita menyeting untuk backing-nya. Nah pembuatan adukan beton serta pemeriksaan selam pembuatan benda uji. Jadi juga setiap beton yang dicetak untuk digunakan pasti juga akan dibuat benda ujinya. Ini ujinya kubus ya, menggunakan K. Nah luar biasa ya. Pengecoran penggunaan concrete pump internal dan eksternal vibrator. Jadi ada internal dan eksternal vibrator. Wah luar biasa ya. Ini yang eksternal, ini yang internal dari dalam. Jadi di sini bergetar ya. Alatnya bergetarnya di sini nih. Nanti bergetar otomatis di bawah kan ya. Luar biasa ya. Terus jadi secara ini vibrator tidak hanya dari luar, dari eksternal saja, dari dalam pun juga ada. Next. Nah pengecoran finishing permukaan ini ya, tidak, pengecoran selesai, di finishing juga. Ini kalau lihat memang besar sekali kan. Nah pengangkatan dan pemindahan segmen ke stok ya. Nah, jadi ini sudah selesai persiapan untuk menuju lokasi proyek. Nah, jadi dia memproduksi per segmen. Jadi per segmen ini beda-beda arah produksinya tadi itu kan, jadi tidak bisa sama ya itu ya. Nanti lubang-lubang ini tujuannya untuk prestress tadi, untuk di kabel tendonnya di sini ya. Kalau kan belum tahu ibaratnya apa itu, jadi kalau kalian membuat gelang atau kalung yang dari dari butir mutiara dan sebagainya, itu kan ada benangnya. Nah benangnya itu ibarat kayak gini, jadi ada ditarik terus kemudian ditaruh sini ya. Jadi seperti itu metodenya, cara mudahnya lah ya. Next. Nah ini banyak rekan-rekan untuk stockyardnya penggunaan. Jadi dia tidak bisa langsung ditaruh di bantalan bawah, tapi juga harus tidak boleh juga langsung ditaruh sembarangan. Dia harus dikasih bantalan. Ya ini luar biasa sekali ya. Ya, next. Erection ball girder metode span bispan. Nah seperti ini ya, launcher span bispannya ini ya. Nah seperti ini, dia diangkat satu-satu. Nah ini kapasitasnya besar sekali ini. Nah nanti juga akan dirakit terus kemudian di penetrasi kayak ini nih metodenya ya. Next. Nah ini konsep global erection ball girder ya, bridge kali ini bridge girdernya nih ya. Jadi kan namanya untuk mengangkat ini ada alatnya sendiri juga ya. Terus saya next saja. Nah ini ada beberapa tipe yang memang diinikan ya, tipe 1, tipe 2, sama tipe 3. Ini trafik di sini. Jadi lalu lintasnya di sini. Metodenya seperti itu. Support, jadi memang ini ada supportnya rekan-rekan, ada penambahan backcasting kekuatan. Support pada posisi sudut dalam kolom posisi diterapkan jika kondisi jalur terbatas serta lahan kondisi trotoar tidak memungkinkan buat temporary support. Jadi memang ini kan otomatis ada beban yang banyak, terus ada supportnya, perlu kasih support ini. Support ini menyesuaikan trafik yang ada di lapangan ya. Ini kalau memang trafiknya arahnya sini, supportnya di sini ya, seperti ini ya.
Kalau grafiknya tengah gini, mau nggak mau ya supportnya dari sini kedua. Tuh. Next. Nah, erection segmental bow girder span bispan. Nah, seperti ini ya caranya. Pembesian segmen bow girder, pemasangan tendon, pengecoran segmen, pengumpulan stok. Jadi alurnya seperti ini. Hanging segmen, jadi digantung ini ya, hanging. Oh sorry, saya hanging dulu kan maaf. Pengiriman ke sheet, jadi setelah tadi pengumpulan terus dikirim, pemasangan leaf dan hanging beam, pengangkatan segmen, terus hanging segmen, fixing segmen, jadi dia dipasang, setting element, jadi mungkin tadi yang mungkin sudut 5 derajat dan sebagainya secara vertikal dan horizontal, epoxy glue dan pemasangan bed bar. Nah, jadi dia di join ya, dikasih join ya. Pengecoran with joinnya di sini nih. Terus pemasangan stressing segmen ya, mulai ditariknya. Selesai erection. Nah, biasanya kayak gini. Metodenya sangat membutuhkan ketelitian, terus komunikasi, koordinasi yang luar biasa. Next, pekerjaan penunjang. Nah, parapet dan atau barrier. Parapet kan itu kalian lihat itu di samping ya, untuk penghalang ya, itu namanya parapet atau barrier. Upper structure. Nah, star ini flowchartnya ya. Star, install support and framework, install parapet and reinforcement bar. Jadi pemasangan ini ya, pasting, pembesian. Jadi dia ini dulu kan ternyata. Baru juga pembesiannya dulu, terus pengecoran beton parapet ya, terus karing dan bongkar pembok itu. Nah gini bentuknya. Oke ya, pembok terpasang, pembesian. Next, schedule pekerjaan. Nah ini ada beberapa ya, produktivitasnya, pekerjaan profile, pre-boring. Nah, jadi kalau mungkin untuk orang-orang ini, orang MK dan lain sebagainya, kontraktor pasti juga ini ya, interpreter penting ya untuk schedule-nya. Ya, kita next saja. Terus SHE, Safety Health Environment ya. Jadi ini K3-nya lebih ke ya program kerja SHE. Jadi memang ini juga sudah diterapkan ya, karena memang juga ini ya, beberapa perlu diketahui juga. Safety induction, setiap tamu pekerja pegawai baru yang datang ke proyek. Terus safety morning talk, safety 5R patrol, dilakukan 1 minggu, dilakukan setiap hari. Toolbox meeting, setiap memulai pekerjaan yang baru, simulasi keadaan darurat, kantor awal proyek, lapangan awal proyek. Simulasi penggunaan APAR dilakukan di awal proyek. Pelatihan pertolongan pertama, penyemprotan sarang nyamuk 1 kali 3 bulan, pemeriksaan kesehatan pegawai 1 kali 1 tahun. Next, nah ini ada sedikit ini rekan-rekan. Nah ini bentuknya ya, kalau dilihat dari nah seperti ini. Agak macet-macet nggak apa-apa ya, saya kira ini ada beberapa menit. Kalau dilihat dari secara nyatanya kayak gini, ini udah menggunakan drone ya, nggak macet-macet karena memang di PowerPoint. Tidak apa-apa. Sebenarnya kita lihat secara existingnya seperti ini ya, dengan panjang 2660 meter atau 2,66 km.
jadi memang lumayan panjang ya. Ada beberapa yang harus diusur juga, kan juga pasti membutuhkan ini. Oke, saya percepat ya. Nah, ini ada ini cara pemasangannya. Saya kira untuk video ini mungkin lebih ke ini ya, visualnya. Jadi pembahasan tadi secara visualnya. Saya naik juga. Terus manajemen lalu lintas. Nah, jadi memang kondisi lalu lintas di Jalan Kiai Haji Sholeh Iskandar pada peak hour ya. Jadi pada jam-jam ini, jam-jam padatnya. Bangkit tarifan perjalanan, perumahan dan sebagainya. Oke, kita next saja. Kondisi jalan kita next saja 2 lajur ya. Analisa kapasitasnya ya, kita next saja nggak apa-apa. Manajemen lalu lintasnya next. Turn existing ya. Kalau memang alur bolak baliknya, alur belok ya, ini tadi ada ini bentuknya nih di sini. 48, 49, 50, 51. Nah, ini lebih ke rencana ini. Ya, kita next saja nggak apa-apa ya. Karena juga ini sudah sangat lama sekali, udah 21 menitan. Oke, ini nggak apa-apa kan kita sering berbagi ilmu. Ya, ini visualisasi jalan tol Bogor Ring Road seksi 2B. Nah, gini. Oke, sekian dari admin RTS. Kiranya kalau memang bermanfaat, semoga juga kita menambah wawasan, menambah ilmu, walaupun kita mungkin tidak disiplin di jalan, mungkin disiplin kita di SDA, di gedung, ya mungkin kita tidak apa, yang penting kita tahu secara ibaratnya, secara ilmunya, secara dasarnya tahulah kita sebagai orang teknik sipil ya. Sekiranya seperti itu, semoga bermanfaat kali ini dan terima kasih. Salam sipil.